Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carolina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Pada aksi nyata mengenai budaya positif ini, saya melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama membentuk keyakinan kelas, terus melakukan segitiga restitusi, serta diseminasi atau berbagi kepada rekan sejawat. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan dilakukan. Kegiatan budaya positif yang pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam sebuah kelas secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Berikut ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sambung semangat. Semangat.
Kata tempat waktu. Lanjut apa lagi? Ya. Iya, apa lagi? Apa lagi? Yang kita kelas. Nah, itu ada kertas. Ini Ibu bagikan satu-satu ya. Silakan anak-anak tulis keyakinan kelas yang akan kita buat. Oke? Ditulis nanti. Kalau sudah nanti kita tempel ke depan. Salah satunya kata tempat waktu. Terus apa lagi? Kerjakan kelas. Dira, apa Dira? Silakan tiga ya. Maksimal 5, minimal 3. Ya, paling banyak 5 kesepakatan kelasnya. Paling dikit 3. Ditulis nama Kak ya. Silakan tulis. Ya.
Pertama, Cok. Udah. Ada lagi. Selain sama mau pergi kok. Iya, mau pergi. Sudah semua Nana?
Tidak boleh lari, yang jaki. Jaki kita tidak boleh lari. Apalagi keyakinan kelas kita atau kesepakatan yang akan kita jalankan. Ya, boleh. Apalagi salah satunya apa? Menjaga kebersihan.
Punya Maida apa ini? Membuang sampah pada terus yang kedua sudah ada belum mengerjakan? Sudah ada ya. Terus apa lagi? Mengerjakan. Sudah ada belum nak mengerjakan piket kelas? Sudah ada, termasuk menjaga kebersihan ke kelas. Terus tidak apakah ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Maida. Mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Terus punya si punya Zara. Ayo ke depan Zara, silakan dibaca. Apa pendapat Zara mengenai keyakinan kelas kita ya? Yang pertama, sudah ada belum? Iya.
Sudah ya, sudah dapat. Keyakinan kelas kita. Ibu harapkan untuk dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditulis. Tulis dulu. 1 sampai 6. Gimana, Bu? Hah? Kosong. Lihat dulu. Budaya positif yang kedua yaitu praktek segitiga restitusi. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini pada skenario kasus pertama, ada siswa kelas 2 yang sedang mengerjakan ulangan harian. Salah satu dari siswa tersebut ada yang mencontek temannya. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan. Halo Kanza. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Kanza tahu tidak kenapa Ibu Olin panggil ke sini? Tidak. Iya, tadi Ibu lihat Kanza pada saat penilaian ulangan, Kanza melihat jawaban temannya dan hasil jawabannya pun juga hampir sama sekali. Kanza tahu itu perbuatan yang tidak baik? Tahu, Bu. Iya. Kenapa Kanza sampai melihat jawaban temannya? Karena malam tadi aku tidak belajar, Bu. Waduh, kenapa tidak belajar? Kan kita sudah tahu kalau hari ini kita akan mengadakan ulangan. Nah, kenapa Kanza tidak belajar semalam? Apa alasannya? Karena lupa, Bu. Pasti Kanza main HP ya atau nonton TV ya? Iya. Itu perbuatan yang tidak baik. Kalau seandainya kita lagi ulangan, ada jadwal ulangan, kita harus diwajibkan untuk belajar. Tidak harus hanya ada ulangan, tetapi setiap malam kita juga harus belajar meluangkan waktu sebentar untuk memahami materi yang akan kita pelajari di hari selanjutnya. Untuk selanjutnya, apa kira-kira yang akan dilakukan Kanza agar tidak menyontek temannya lagi? Kanza akan belajar lebih giat lagi, Bu. Iya, terus apa lagi? Kanza Akan apa? Belajar, terus berdoa kepada Allah, terus harus yakin pada jawaban sendiri. Iya, harus yakin pada jawaban Kanza sendiri. Jangan terfokus pada jawaban temannya. Karena jawaban temannya itu belum tentu juga benar ya. Harus yakin pada jawaban kita sendiri. Kalau seandainya jawaban kita sendiri sudah yakin, insya Allah nanti kedepannya jawaban Kanza itu jawaban yang terbaik menurut Ibu ya. Nah, Kanza masih ingat tidak kemarin tentang kesepakatan? Iya, apa salah satunya, Nak? Kejujuran. Iya, kejujuran. Nah, di dalam kejujuran, perbuatan mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Bu. Iya, perbuatan yang tidak jujur itu adalah perbuatan yang tidak baik.
tidak baik, jadi jangan dilakukan kembali ya. Kalau perbuatan yang tidak baik itu adalah perbuatan yang berdosa, apalagi melihat jawaban temannya sudah capek-capek belajar, kitanya malah menyontek, ketahuan sama ibu guru. Jadi untuk ke depan Kanza tidak boleh mengulanginya lagi. Nanti kalau seandainya Kanza untuk kedepannya, apa yang akan Kanza lakukan agar kesepakatan kelas kita nanti akan terlaksana dengan baik yang sudah kita buat kemarin? Salah satunya tadi Kanza harus bersifat jujur. Iya, bagus sih Kanza. Karena perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik ya. Terus perbuatan yang salah, melihat jawaban teman juga belum tentu benar jawabannya. Terus kita percaya aja sama teman. Terus kalau seandainya memang perbuatan teman itu, jawaban teman itu baik, nanti kasihan juga teman yang sudah belajar giat semalam. Dia dapat 100, kita dapat 100 juga. Jadi kasihan juga sama temannya. Kapan Kanza tidak akan mencontek lagi? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini apa? Kanza akan mulai belajar lebih giat lagi, Bu. Iya, belajar lebih giat lagi agar tidak apa, Nak? Tidak mencontek saat ulangan, Bu. Iya, pintar. Harus janji ya sama ibu ya, harus belajar lebih giat lagi. Terus tadi harus yakin pada jawaban kita sendiri ya. Terus harus berdoa kepada Allah. Karena mencontek itu perbuatan yang sangat tidak baik ya. Untuk kedepannya Kanza harus lebih semangat lagi belajarnya. Harus apa, Nak? Kurangi dulu main HP-nya ya. Terus harus taat kepada Allah. Karena perbuatan tidak jujur itu perbuatan yang dosa. Kalau kita takut dosa, berarti kita juga takut kepada Allah. Oke Kanza, untuk ke depan jangan diulangi lagi. Ibu maafkan untuk kali ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi. Pada skenario kasus 2, ada salah seorang siswa yang datang terlambat. Berikut tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, selamat siang Abdi. Ya, Bu, selamat siang. Iya. Abdi tahu tidak kira-kira kenapa Ibu Olin panggil Abdi ke sini? Saya tahu, Bu. Nah, jadi Ibu pantau Abdi terlambat datang ke sekolah. Nah, Abdi tahu jam berapa kita masuk? 7:15. Jam 7:15. Jadi kalau seandainya masuk jam 7:15, Abdi harus datang sebelum waktu jam 7:15. Jam 7:15, iya. Nah, Ibu mau tanya, kalau seandainya datang terlambat ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik, itu merupakan kesalahan ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat dalam suatu kegiatan. Tetapi untuk ke depan kita harus memperbaikinya. Nah, sekarang Ibu Olin mau tanya, kenapa Abdi boleh cerita ke Ibu, kenapa sampai Abdi bisa terlambat datang ke sekolah? Tertidur nyenyak, iya, sampai kesiangan ya. Tidak apa-apa tidur nyenyak.
lain kali pasang alarm, terus tidurnya jangan terlalu larut malam. Nah, Ibu mau tanya, Abdi masih ingat tidak keyakinan kelas pas kita buat kemarin? Masih ya? Keyakinan kelas. Nah, salah satu keyakinan kelas kita itu apa kemarin? Komitmen. Jadi kita harus komitmen pada keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati. Nah, kemarin kita komitmen salah satunya harus datang pada tepat waktunya. Terus tuh belajar dengan tertib, disiplin. Terus apa lagi kemarin? Disiplin. Terus apa? Harus menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun ya. Oke, kalau seandainya kita masuk jam 7.15, berarti untuk selanjutnya Abdi datangnya harus sebelum jam 7.15. Jadi tidak boleh tidur terlalu larut malam, biar bangunnya lebih pagi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk ke depan bagaimana upaya Abdi agar tidak datang terlambat lagi, tidak tidur larut malam, tidak tidur larut malam. Iya, tidurnya harus sebelum jam 10 atau jam 9 ya. Jam 9 kita udah harus tidur. Jadi pada saat subuh kita udah bangun, sholat subuh dulu, terus berpersiapan untuk datang ke sekolah. Nah, Ibu mau tanya lagi, kapan Abdi akan memulai agar tidak datang terlambat lagi? Mulai hari ini apa minggu depan? Iya, mulai hari ini. Jadi mulai hari ini kita harus datang pada tepat waktunya. Untuk ke depan Abdi harus berjanji ingat pada kesepakatan kelas kita, yaitu dengan komitmen. Apa komitmennya tadi, Nak? Tidak datang terlambat atau datang pada tepat waktu. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita kemarin, kita harus komitmen, harus datang lebih awal, tepat waktu ya. Biar belajar kita jadi lebih semangat. Ya, nah itu saja Abdi dari Ibu. Untuk selanjutnya semoga kita bisa memperbaiki apa-apa yang sudah menjadi kesalahan kita, dan kita juga bisa lebih komitmen lagi pada kesepakatan kelas kita. Oke, saya Ibu dulu. Ya, selamat siang Abdi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Ibu Carolina. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu perbuatan yang tidak baik, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu cara untuk memperbaikinya, sehingga saya tahu cara menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Carolina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Ibu Carolina. Saya tahu cara perbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya mempunyai komitmen terhadap waktu sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih Ibu Carolina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kasus skenario penerapan segitiga restitusi tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid dan pada akhirnya tercipta budaya positif. Kegiatan budaya positif yang ketiga yaitu diseminasi atau berbagi kepada warga sekolah dalam penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih diberikannya kesempatan untuk menyaksikan paparan daripada kedua narasumber kita atau calon guru penggerak angkatan 7 yang dalam hal ini akan menyampaikan bagaimana budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini akan mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muara-Enim, yang ketiga acara inti kita pemaparan daripada kedua narasumber yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Helina dan Ibu Carolina atau calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Muara-Enim. Yang berikutnya sesi tanya jawab dan acara kita terakhir penutup. Makan siang. Oke, baiklah kita ke acara pertama kita yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga acara kita pada siang hari ini akan diberkahi dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang kedua adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muara-Enim yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muara-Enim kepada Ibu Rita Hayati SPDMM. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 20 Muara-Enim, yang saya banggakan kedua narasumber calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara-Enim. Bapak Ibu Guru SD Negeri 20 Muara-Enim, yang saya banggakan bahwa calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara-Enim yang dalam hal ini akan menyampaikan paparannya dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberinya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul kembali di ruangan guru SD Negeri 20 Muara-Enim ini dalam rangka diseminasi guru penggerak. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu,
Guru SD Negeri 20 Muara Enim beserta staf, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan ini dalam rangka mendukung program dari calon guru penggerak kita atas nama Ibu Herlina SPDI dan Ibu Caroline SPD. Seperti sudah sama-sama kita ketahui bahwa beliau berdua ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini beliau berdua ini masih dalam rangka mengikuti program CGP ini sampai 6 bulan ke depan. Yang sudah berjalan berapa bulan ini Bu Herlina? Sudah 2 bulan berjalan. Bapak Ibu, mari kita dukung apa-apa yang sudah menjadi program dari CGP berdua ini dalam rangka berkenaan dengan sudah terpilihnya beliau berdua ini menjadi CGP yang ke-7 ini. Seperti yang sudah kita ketahui juga bersama bahwa sebelumnya kita sudah ada CGP yang sekarang sudah menjadi GP atas nama Pak Mrangudin dan Pak Imansah. Iman Hidayat. Ingat kawan Ibu SMA man. Selalu salah dengan Iman Hidayat, ya maaf Pak Iman. Yang mana seperti sudah kita ketahui bersama bahwa apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak berdua ini sudah sangat luar biasa untuk kemajuan sekolah kita. Dan juga Ibu berharap akan diikuti oleh 2 CGP yang sekarang sedang mengikuti program CGP ini. Dan juga Ibu berharap ada CGP yang lain. Jangan mudah menyerah. Walaupun ya uang sukses itu tidak mungkin langsung bisa sukses. Kita taunya dia di puncak. Kita tahu berapa kali dia jatuh, berapa kali dia bangun. Kita tahu orang itu sukses di ujungnya. Kita kan nggak tahu prosesnya. Jadi semua orang itu butuh proses. Mungkin di orang ini dia cuma sekali dia berproses untuk mencapai tangga yang sekarang. Kita butuh 2 kali jatuh bangun. Yang lain mungkin butuh 4-5 kali jatuh bangun. Disitulah nikmatnya berproses Bapak Ibu. Mengapa? Karena ketika kita menikmati hasil proses itu, ketika kita mencapai puncak itu, maka akan kita lebih lebih puas. Kenapa? Bukan mudah saya mencapai puncak ini. Saya jatuh bangun sudah beberapa kali. Maka kita akan menghargai apa-apa yang sudah kita capai di puncak ini. Kita mungkin Ibu contohkan seperti Ibu mungkin dikatakan untuk proses menjadi kepala sekolah mungkin dianggap mudah ya, karena ikut CKS sekali sudah lulus. Nah, di beberapa orang mungkin tidak seperti itu. Nah, tapi jangan salah, ketika Ibu sampai di titik sekarang ini, Ibu itu sudah mengalami berbagai macam jatuh dan bangun. Tidak langsung ujuk-ujuk di SD 20. Tidak langsung seperti sekarang ini. Mungkin orang lihatnya lemak, Ibu Rita ditempatkan di sekolah dalam kota langsung ketika diangkat. Tapi mereka tidak tahu perjuangan Ibu sebelumnya seperti apa. Dapat di SD 13 itu seperti apa perjuangannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jangan mudah menyerah. Yang belum lulus di tahap 7, mari ikut di tahap 8, 9, 10 dan seterusnya. Karena bagi saya sebagai kepala sekolah, program CGP ini sangat luar biasa. Bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak dan menggerakkan, memang benar-benar ada. Dan kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bercerita dari orang, karena kita sudah melihat nyatanya SD 20 itu begitu hebatnya karena ada CGP yang sekarang sudah menjadi GP, dan sekarang juga alhamdulillah sudah ada CGP lagi 2 orang di angkatan 7 dan sudah ada PP. Nah, nanti saya berharap Pak Mrang juga sudah lolos ya sebagai PP, namun belum pembekalan. Nah, ke depan Ibu berharap ada fasilitator.
Mungkin nanti Ibu Ais setelah PP ikut fasilitator, Pak Bram juga setelah pembekalan dari PP akan ikut fasilitator. Nah, itu adalah sukses kita. Jadi mari Bapak Ibu kita saling dukung. Berulang kali Ibu katakan bahwa kita harus saling dukung. Seperti dalam keluarga Bapak Ibu. Ketika anak sulung sudah sukses, suksesnya jangan sendiri. Ayo kita raih adik-adik kita yang masih di bawah. Kita bantu supaya dia selevel dengan kita. Mengapa? Ketika dia selevel dengan kita tidak akan menjadi beban kita. Seperti itu juga ketika sudah sukses, kawan-kawan kita yang belum sukses, ayo kita ajak, kita bagi ilmunya. Karena ketika kita berbagi ilmu, bukannya berkurang ilmu kita, malah kita bertambah. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika kita memudahkan urusan orang, Allah akan membalasnya dengan memudahkan urusan kita, walaupun bukan yang menjadi urung gawe. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita berkorban untuk orang lain. Di lain waktu orang juga akan berkorban untuk kita. Ketika kita ikhlas, orang juga akan membalas kita dengan ikhlas. Nah, kepada Ibu Erlina dan Ibu Caroline, saya persilakan nanti menyampaikan paparannya, waktunya seluas-luasnya. Kalaupun nanti ada masukan dari rekan-rekan, jangan diterima itu sebagai kritik. Kritik boleh saja Bapak Ibu, tapi yang membangun. Kritik bukan untuk menjatuhkan, kritik untuk kebaikan kita bersama. Jangan pula kalau dikritik Ibu Herlina dengan Ibu Caroline jadi tersinggung atau kecil hati. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muara Enim. Terima kasih kepada Ibu Rita atas kata sambutannya dan motivasinya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan intisari dari yang beliau sampaikan. Baiklah, kita ke acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif dari pendidikan guru penggerak angkatan 7, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa, yang sudah menyiapkan materinya dan siap berbagi kepada kita semua. Kedua materinya akan disampaikan oleh yang pertama Ibu Carolina dan disusul narasumber yang kedua Ibu Herlina SPDI. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ada pantun dulu. Membeli labu di Tanjung Lontar, mampir sebentar membeli bayam. Bapak dan Ibu mohon kesediaan waktunya sebentar. Kita mendengarkan paparan dari narasumber yang pakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, saya ucapkan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Rita Hayati SPDMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Negeri 20 Muara Enim. Terima kasih tadi Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan dukungan untuk di program Guru Penggerak ini, sudah mensupport dari awal. Kami yang kemarin dari mulai kami mau daftar sampai berproses itu benar-benar support untuk kami. Saya ucapkan sangat terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga terima kasih juga untuk support dan dukungannya kepada Bapak Ibu dan Dewan Staf yang sudah mendukung dan mensupport juga untuk program pendidikan guru penggerak ini. Kali ini sedikit berbagi pengalaman, kita belajar bersama-sama. Jadi di dalam penerapan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu, kita mulai saja ke materi. Pahlawan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, Bapak atau Ibu, di sini bahwa pernyataan dari Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa anak-anak itu sama seperti dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau seandainya kita petani, jadi anak itu sama seperti tumbuh-tumbuhan. Bahwa karakter atau minat dan bakat anak-anak tersebut tidak bisa kita bentuk dari keinginan kita seperti itu. Kalau seandainya kita seorang petani, kita menanam padi, jadi kita tidak bisa mengharapkan padi itu tumbuh menjadi jagung kayak gitu. Memang sudah ada karakter dari anak-anak itu sendiri. Nah, terus lanjut, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini peran kita sebagai seorang guru itu kita menciptakan yang lingkungan yang menyenangkan, terus menjaga dapat melindungi murid, serta pendekatan kepada anak itu melalui hati ke hati seperti itu. Jadi di pengajaran Ki Hajar Dewantara ini, kita itu dengan anak didik itu menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun berarti kita sebagai guru menjadi teman, sebagai dengan murid menjadi teman, menjadi manajer, bukan menjadi ibaratnya tadi kita harus tuntut siswa tersebut harus seperti ini, itu tidak. Tetapi kita mendampingi dari hati ke hati dan menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Ini menurut Stephen R. Carter. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema penanaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi Ibu di sini ada kolom ya tentang stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon ini sebagai contoh untuk menciptakan kemajuan, jadi kita itu harus merubah perilaku kita seperti itu. Nah, di sini realitas kebutuhan kita sama. Nah, di dalam stimulus respon, kalau realitas kebutuhan kita sama, kalau menuju ke teori kontrol, kebutuhan kita itu sepertinya berbeda kayak gitu, tidak semuanya sama. Jadi anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti saya mengajar di kelas 2, di kelas rendah ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, masih mengeja. Jadi kebutuhan mereka itu berbeda, tidak sama. Jadi di dalam pembelajaran yang anak-anak masih kurang tadi, saya selipkan materi untuk khusus membaca atau kalistung tadi. Lanjut, Pak. Nah, di sini mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin berpendapat. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin Bu Rizka, apa itu makna disiplin? Mentaati peraturan. Ya, mentaati peraturan. Ada lagi Bu Emi? Kalau
Bu Rizka? Makna dari kata disiplin tadi. Contoh misalnya setiap hari Senin peraturan di kelas memakai seragam sesuai dengan aturan yang ada. Ya, benar. Oke, lanjut Pak Timin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Rizka untuk kesempatannya. Nah, di sini nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Benar atau salah menurut Bapak Ibu? Kata disiplin, Ibu Fitri, dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Nah, Ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan makna disiplin tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, kata disiplin itu tujuannya itu tergerak dari hati kita dulu, kayak gitu. Tergerak dari hati kita dulu. Kalau kesananya kita sudah merasa kita disiplin, seperti kata Ibu Rizka tadi, memakai seragam Bu Rizka ya, pada hari Senin, itu sudah ada aturannya kan. Tetapi kalau seandainya memang kita memang benar-benar disiplin, ibarat tadi, kita juga tidak harus ibaratnya tadi, kita memang mengetahui memakai seragam. Misal contohnya seperti ini, kita datang pagi-pagi ke sekolah kayak gitu. Nah, datang pagi-pagi ke sekolah itu sudah tertanam di dalam hati kita kan, kewajiban kita sebagai guru. Misal masuk jam 7.30, jadi jam 7 tepat itu sudah standby di kelas. Nah, kalau seandainya kita sudah terapkan di dalam diri kita bahwa kita sudah ada tanggung jawab kepada peserta didik, maka kata disiplin ini tadi tidak harus ibarat tadi itu harus memang sudah ada keyakinan dari kita sendiri seperti itu. Oke, next Kak Biden. Nah, Diana Gosen juga menyatakan bahwa arti dan kata disiplin berasal dari kata Latin yang artinya tadi belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, bagi seorang guru, saat bapak atau ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan bapak atau ibu? Itu yang pertama. Ada motivasi apakah datang tepat waktu itu karena ingin ditegur oleh atasan dan atau kemudian mendapat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Terus yang kedua, ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai. Jadi ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena percaya tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Oke, sependapat berarti. Nah, di sini Diana Gosen juga memaparkan bahwa motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yang kita pilih tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menanamkan motivasi. Yang kedua konsekuensi atau sanksi, yang ketiga restitusi. Oke, di sini penjabarannya Bapak Ibu
Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, satu arah. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan. Contohnya seperti ini. Misal anak datang terlambat ke sekolah, terus gurunya langsung marah-marah seperti itu. Nah, kamu nih datang terlambat terus, kamu push up 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Gurunya langsung menghakimi, langsung menghukum seperti itu. Nah, yang kedua ini konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan atau telah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Yang ketiga itu ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini ada contoh topik cerita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini merupakan sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, oke. Lanjut Pak. Ya, benar, hukuman. Karena langsung menghakimi siswa tersebut ya. Kecuali kalau seandainya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, itu di pelajaran PJOK. Jadi kalau di pelajaran PJOK itu bisa disebut dengan sanksi Pak ya, konsekuensi, karena memang mereka sudah memang di mata pelajaran PJOK seperti itu, bukan di pelajaran mata lain. Lanjut Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Iya, karena sudah ada kesepakatan antara murid dan juga gurunya. Terus yang ketiga, lanjut Pak. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, catat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, atau menggunakan poster, atau menggunakan kertas apa itu Kak Ina? Karton ya? Iya, benar. Yang ketiga itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Misalnya kalau seandainya pertama itu peraturannya datang tepat waktu seperti itu ya. Terus gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif tadi menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Tetapi ubah pernyataannya seperti berjalanlah di kelas atau koridor tadi. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang sudah kita simpulkan dengan anak-anak kita tinjau kembali. Terus sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak usah terlalu banyak. Bisa berkisar antara 1 atau sampai 7 prinsip atau keyakinan. Selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi kalau seandainya ditinjau terus sudah disepakati oleh anak-anak murid kita, jadi kalau seandainya anak melakukan kesalahan, jadi kita ada kayak gitu sama anak murid. Terus yang terakhir, bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah,
Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Misal yang pertama itu selalu bersikap positif. Jadi anak-anak harus kita terapkan, harus bersifat positif, terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru. Terus senantiasa membantu antara warga kelas ataupun warga sekolah. Nah, ini contoh foto Bapak Ibu dokumentasi. Usia dan keyakinan kelas. Oke, sebelum paparan berikutnya kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita yang pertama. Saya akan menanggapi dan mengajak kepada rekan-rekan guru apa-apa yang disampaikan oleh dua narasumber yang hebat ini dapat kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Tadi kalau Ibu dengar ya, sungguh luar biasa kalau memang apa-apa yang disampaikan kedua narasumber ini kita praktekkan di nyatanya kita. Bagaimana praktek baiknya ketika kita menemui siswa kita yang melakukan kesalahan. Jangan gaya lamo lagi, Resti. Jangan menghukum. Kayak itu ya, Ibu narasumber, Ibu GP, Pak GP, ya Pak Iman. Nah, jadi mari kita tinggalkan gaya lamo, baju lamo tuh kita tinggal keluar. Kita berbaju baru. Singkir keluar. Yang gaya-gaya lamo, yang gaya-gaya peninggalan kolonial Belanda itu. Apapun dikit menghakimi, apapun dikit nyalahke, apapun dikit menghukum. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita apa-apa yang sudah disampaikan tadi, yang budaya positif katanya tadi. Budaya positif. Bukan hanya untuk kita di kelas, tetapi juga sesama rekan kita di SD Negeri 20 Muara Enim. Saya berharap SD Negeri 20 Muara Enim ini menjadi contoh baik dalam segi namanya lingkungan sekolah adiwiyata, guru-gurunya yang namanya berkepribadian baik, terus juga namanya dalam segi kompetensi. Jadi maksud saya itu kita itu menjadi kiblat kalau bisa dalam segala hal, baik siswanya, lingkungannya, dan gurunya. Karena apa? Kita adalah satu-satunya sekolah penggerak di Kecamatan Muara Enim ini. Mari kita tampilkan yang beda. Bedanya apa? Dalam segi positif. Mungkin itu saja, saya hanya mengajak. Ya, Bapak Ibu bisa kan? Armada kita PP ado, GP sudah ada, CGP ada, yang akan datang juga akan lahir-lahir GP yang baru lagi, CGP lagi yang baru. Ya, Ibu Eva semangat ya untuk yang lain yang belum lulus. Itu hanya tertunda baik. Kata Ibu tadi, kalau yang lain butuh 2 kali jatuh bangun, mungkin kita 3-4 kali. Dan itu bahagianya itu luar biasa ketika kita lah jatuh bangun, ceritanya itu lebih menarik. Oh iya, Ibu dulu tuh nak pacak bersejarah dengan anak kita 3 kali baru lulus. Nah itu kan jadi kita tuh ada perjuangan artinya untuk di titik itu. Beda kalau lah langsung lulus ya man, udah ada cerita mulus bayar artinya kan. Nah jadi mari jangan berputus asa karena program ini sangat luar biasa bagusnya untuk kemajuan kita. Lanjut Merang, cuman mengingatkan baik, menegaskan baik. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kira sebelum Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, di sini juga kita ada
guru penggerak Pak Iman, bisa juga nanti dibantu pertanyaannya, ada PP Ibu Ais. Saya mereview sedikit materi tadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah. Tadi kita harus memahami motivasi perilaku manusia itu apa. Jadi kita pahami dulu supaya nanti timbulnya budaya positif di sekolah. Setelah kita memahami apa motivasi dari manusia, siswa kita misalnya motivasinya apa, cara melakukan atau membudayakan budaya positif ini lewat keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kalaupun ada pelanggaran misalnya, kita jangan langsung menjustis ataupun menghukum siswa kita. Kita pahami juga tadi kebutuhan dasar manusianya. Siswa tadi mengapa melakukan itu. Jadi kita pahami apakah perlu kasih sayang, kata Ibu Helena tadi, apakah penguasaan ataupun ingin kebebasan. Jadi kita pahami dulu kebutuhannya apa. Setelah kita pahami apa kebutuhannya, nanti kita posisikan kita sebagai guru ini bagaimana untuk memperlakukan siswa tersebut. Tadi posisi yang terbaik diantaranya tadi adalah sebagai manajerial. Tidak boleh juga kita sebagai teman, tidak boleh juga kita membuat merasa bersalah. Jadi bagusnya manajerial. Caranya bagaimana? Lewat segitiga restitusi. Jadi posisi kita pahami, setelah kita pahami posisi kita apa, kebutuhan siswa kita sudah kita pahami, cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nanti di mungkin ada mungkin kita ajak ngobrol biasa seperti itu ya. Kalau seandainya ada yang melakukan kesalahan, yang kedua kita gali dulu apa motivasinya dan kebutuhannya. Terakhirnya kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, kami persilakan 3 pertanyaan kita buka di sesi pertama. Boleh langsung ke Ibu Carolina atau Ibu Helena atau kedua-duanya. Ada tambahan Ibu Ais? Oh boleh. Ini kan sempat yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator. Ini apa ya? Kita di sini sharing ya. Mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk merasa lebih atau menggurui. Saya hanya ingin meluruskan saja. Pengertian daripada segitiga restitusi tadi kan ada 3, yaitu ada 3 tindakan. Ibu Herlina tadi menyampaikan berawal dari validasi. Yang sebenarnya yang saya ketahui itu berawal dari stabilkan dulu identitasnya. Setelah stabil identitasnya baru memvalidasi. Kemudian ketiganya baru melakukan memberikan keyakinan, menanyakan keyakinannya. Jadi setelah stabil identitas maksudnya seperti ini. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu di depan teman-teman. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang segitiga restitusi apa? Apakah harus berbentuk segitiga atau apanya? Silakan. Bagi yang mungkin masih ngambang. Iya, gambarnya segi 4 restitusi misalnya. Ada pertanyaan? Mungkin tadi teorinya, ada yang ke prakteknya. Silakan. Mumpung 2 CGP ini masih hangat-hangatnya. Aduh. Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan lagi nih. Silakan, Pak Imam mau menambahkan, mau bertanya, memperjelas, apa mempertajam lagi? Bertajam ke guys. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, yakin? Saya mau buat apa itu keyakinan kelas? Nah, bagaimana cara membuatnya? Mungkin bisa ditanyakan. Mungkin apa itu segitiga restitusi? Yang kata Ibu Ais menstabilkan identitas, terus memvalidasi. Barangkali apa yang distabilkan? Apa yang divalidasi? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya
wabarakatuh. Sabar kameranya nih. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja ini kedua narasumber, PP dan CPP kalau tidak salah ya, sama ini apa, C Pasio di sebelah saya. Ya, baik, saya tadi tertarik dengan keyakinan kelas. Sebenarnya banyak sih tadi. Tertarik dengan apa tadi yang sebagai teman, tadi kata Herlina ya, kalau di kelas 1 itu unik. Uniknya itu tingkah lakunya itu. Kadang setiap kelas itu beda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan ini yang pertama itu keyakinan kelas. Tolong Bapak Ibu CGP minta contohnya gitu, minta contohnya atau tolong dicontohkan satu saja bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu. Saya mewakili teman-teman, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terutama di kelas rendah gitu ya. Ya, skinol. Jadi setiap siswa saya berikan kertas skinol. Jadi siswa itu seluruh siswa di dalam kelas menuliskan apa saja pendapat atau curahan mereka. Oh, seperti ini Bu, harus datang tepat waktu, seperti itu. Di dalam kelas 2A kemarin kami mendapatkan 6. Jadi di dalam keyakinan kelas kami datang ke sekolah dengan bahwa kita berikan dulu pengarahan kepada bahwa kita hari ini anak-anak kita akan membuat keyakinan bersama. Silakan anak-anak bebas menuliskan bagaimana keinginan anak-anak dengan pembelajaran kita, pembelajaran agama umpama ya, atau pembelajaran kita dengan ibu, bagaimana kita supaya pembelajaran kita ini menarik, menyenangkan, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Silakan anak-anak tulis sesuai dengan keinginannya masing-masing, seperti itu. Jadi anak-anak kita arahkan dulu. Kalau saya kemarin penerangkan seperti itu, kemudian anak-anak langsung paham. Kenapa? Kemudian nanti anak-anak akan diberikan kertas pinot, nanti silakan anak-anak tuliskan. Bebas menuliskan, jangan takut rasa bersalah atau takut nanti tidak pas, silakan bebas menuliskan. Apa keinginannya dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Nah, jadi kita bagikan kertas pinot tadi, anak-anak menulis. Setelah anak-anak menulis sesuai dengan ini, nanti kita baru kita rangkum. Ada nanti yang membacakan ya. Kemudian kita siapkan kertas di depan untuk anak-anak sendiri yang menempelkan. Jangan kita. Anak langsung biasanya terbayang, oh ini apa keyakinan atau kesepakatan yang akan dibuat bersama. Jadi nanti saya ini pengennya saya itu seperti ini, seperti nanti tergambar dari kertas-kertas yang sudah dibuat oleh siswa tersebut. Nanti akan menarik sekali, yakinlah, apalagi kelas rendah. Anak-anak merasa diberi kebebasan seperti itu, anak-anak merasa sangat senang. Karena mereka diberikan kebebasan, kesenangan untuk mengemukakan sendiri apa yang menjadi keinginan dalam hatinya. Jadi setelah anak-anak sudah selesai menuliskan apa di kertas stikernya tadi, anak-anak sendiri nanti diberikan kebebasan juga untuk menempelkan satu persatu dari hasil. Jadi mereka dirasa dihargai juga di sana. Selain kita memberikan kebebasan, anak diberi kesenangan, diberikan kebahagiaan, baca sambil bermain pulau gitu tadi. Tidak terasa bahwa kita tadi membuat keyakinan kelas. Kemudian mereka diberikan juga kesempatan, diberikan penghargaan, menempelkan hasil dari yang dia tulis dewek tadi. Ayo kita bacakan, jangan terlewat sih kok. Jadi kita bacakan satu-satu berapa tadi semua siswa yang tadi, 30 kita tunjuk. Kita suruh tempel. Walaupun samu tempel di sana. Jadi dia merasa dihargai, senang, dia bahagia. Kayak cerita balik ke rumah. Wah, kemarin ini sama guru ini. Itu proses. Kemudian setelah ditempel, baru nanti kita panggil satu orang, salah satu siswa untuk membacakan hasil dari yang mereka tulis bersama di sebelah atau di papan sebelahnya atau di kertas yang lain kita siapkan. Kira-kira yang sama. Maaf ya anak-anak, ini sama tidak dengan yang poin ini. Jadi kita tetap merasa menghargai mereka, walaupun mereka sama bentuk tulisan yang kehendak dia. Jadi dia tidak merasa disisihkan, tetap dihargai. Jadi nak, mohon maaf ya sayang ya, yang ini karena ini hasilnya sama, kehendaknya sama atau tujuannya sama. Jadi satu saja ya sayang ya. Ini menurut si A.
Ini menurut si B, si C, jadi dia masuk 6. Seperti itu. Terus kita urutkan dari poin pertama sampai terakhir. Kemudian keyakinan kelas itu paling banyaklah 8, jangan terlalu banyak, supaya bisa dipahami dan dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada nanti tambahan dari PP atau dari Bapak GB untuk memperkuat atau untuk lebih puas supaya kita bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada tambahan Pak Iman, Pak Ais menguatkan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, saya menambahkan sedikit. Jadi intinya tadi kesepakatan kelas gini. Misalnya sudah dijabarkan tadi dari Pak Ais, Ibu Herina panjang lebar. Intinya mungkin kita ambil contoh yang Ibu Rita sampaikan di hari Jumat kemarin tentang kejujuran. Jadi keyakinan kelasnya adalah selalu berkata dan berbuat jujur, misalnya itu sebuah keyakinan kelas. Nah, ketika siswa sudah memahami selalu berkata dan berbuat jujur, maka dia akan ngomong jujur apa adanya, walaupun tidak kita minta seperti kejadian Pak Iman kemarin. Jadi siswa memecahkan bola tanpa kita tanya, tanpa kita cari tahu, siswa sendiri yang melapor, Pak saya sudah memecahkan bola. Kenapa? Karena keyakinan kelasnya selalu berkata dan berbuat jujur, walaupun tidak ditanya guru. Itu nanti outputnya, keluarnya nanti apa? Hasilnya nanti seperti itu. Ya. Jadi buah dari kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi, maka siswa akan mengikuti apa keyakinan kelas tersebut. Misalnya selalu menyayangi sesama, maka dia mungkin outputnya tidak akan berkelahi lagi. Kenapa? Keyakinan kelasnya selalu menyayangi sesama. Atau yang seperti yang saya contohkan tadi, keyakinan kelasnya adalah selalu berkata dan berbuat jujur. Jadi apapun yang dia lakukan, kesalahan misalnya apa, dia akan berkata jujur. Gitu terus. Ada lagi tambahan? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada, pas, maka kita tutup. Oke, sekali lagi hapus dulu untuk kedua narasumber. Oke, kalau tadi dibuka pantun, kita tutup dengan pantun juga, Bu Arina. Kalau Dinda membeli anyaman, hendaklah dikau kepakai alam. Kami belajar sangatlah nyaman mendengar paparan dari narasumber yang cantik. Saya dari Bella, kita menutup acara kegiatan kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia. Saya Carolina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim. Guru bergerak, Indonesia maju.